Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku, Adinda Ilma Cahyani, mahasiswa program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, kelas fisioterapi angkatan 2019. Jadi, di video kali ini aku bakal bahas mengenai knee joint. Jadi ada apa aja sih sendi yang ada di knee, terus bagaimana pergerakannya. Jadi di knee joint itu ada dua sendi, yaitu tibiofemoral joint dan juga patellofemoral joint. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih lanjutnya, nonton terus ya. Yang pertama itu ada tibiofemoral joint. Gerakan pada knee itu ada 4, fleksi, ekstensi, internal rotasi, dan yang satu lagi itu eksternal rotasi. Tapi walaupun gerakannya itu ada 4, yang bakal aku tunjukin cuma 2. Karena gerakan rotasi pada knee itu sedikit dan udah ada dalam 2 gerakan lainnya itu. Jadi gerakan rotasi pada knee itu beda sama gerakan rotasi pada neck. Kan kalau misalkan di neck itu ketika rotasi adalah ketika kita melakukan gerakan menengok seperti ini. Nah itu kelihatan banget kan kalau misalkan knee itu tidak terlihat karena pergerakannya itu sangat sedikit. Nah itu tuh beda banget dan juga ROM-nya tuh kecil banget kalau di knee itu. Lalu gerakan rotasi pada knee itu terjadi ketika kita melakukan gerakan seperti ini, perlahan. Itu tandanya kita sudah memberikan gerakan rotasi internal pada knee. Karena jika dari posisi semula, kemudian kita fiksasi di daerah femur dan kita melakukan gerakan fleksi knee, itu tandanya kita sudah memberikan gerakan rotasi pada kondilus femurnya dan juga tibianya. Seperti itu. Kemudian untuk gerakan ekstensinya itu sama, kita sudah memberikan gerakan eksternal rotasi pada knee juga, pada bagian kondilus, femur, dan tibianya. Jadi ketika seperti ini, itu tandanya kita melakukan gerakan fleksi internal rotasi. Kalau kayak gini, ekstensi eksternal rotasi, seperti itu. Jadi, pada tibiofemoral joint itu terdapat meniskus. Nah, meniskusnya itu terbagi menjadi 2, yaitu meniskus medialis dan juga meniskus lateralis. Pada bagian meniskus medialis itu berbentuk atau berlambang C, sedangkan yang lateralis itu berlambang O, dan mereka dikaitkan oleh ligamen coronarius. Lalu, 2/3 bagian dalam meniskus avaskular itu nutrisinya berasal dari sinovium dan tidak memiliki saraf eferen. Sedangkan 1/3 bagiannya lagi itu perifer dan memiliki vaskular, serta nutrisinya berasal dari darah. Nah, mereka itu di ujungnya terdapat polimodal yang berfungsi untuk pertama, peredam gaya aksial, kemudian yang kedua, melincinkan gerakan lutut, ketiga, mencegah friksi pada sendi. Selain itu, di tibiofemoral joint terdapat juga stabilisasi pasif lutut yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu stabilisasi oleh sistem ligamen dan yang satu lagi oleh cruciate ligamen ekstraartikular. Nah, pada bagian sistem ligamen terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada ligamen kolateral lateral dan yang satu lagi kolateral medial. Pada bagian kolateral lateral itu dia distabilisasi terhadap gaya varus, sedangkan yang medial itu distabilisasi terhadap gaya valgus. Dan pada cruciate ligamen ekstraartikular itu terbagi menjadi 2, yaitu ada ligamen cruciatum anterior dan juga posterior. Nah, pada bagian anterior dia itu distabilisasi tibia terhadap gaya anterior, sedangkan yang posterior itu dia distabilisasi tibia terhadap gaya posterior. Selanjutnya, aku akan ngasih tahu ke kalian gimana gerakan translasi dorsal. Nah, pertama, kita harus memberi ganjalan di bawah femur pasien. Seperti ini, aku menggunakan guling. Kalian bisa menggunakan alat apa aja, yang penting itu fungsinya untuk memberi celah antara kaki pasien dengan alasnya atau tempat tidurnya. Kemudian, jika sudah, kita harus memfiksasi di daerah patella, di bagian patella seperti itu. Kemudian tangan satu lagi memegang tibia pasien dan beri tekanan seperti ini. Lakukan tekanan ini selama 3-5 kali.
Kemudian ada gerakan translasi ke ventral, itu caranya sama, harus ada celah, kemudian kita fiksasi di daerah femur, dan kita beri gaya tarikan seperti ini. Lakukan 3-5 kali. Selanjutnya ada patellofemoral joint. Nah, dan aku akan menunjukkan kepada kalian gerakan pasif fleksi pada knee. Nah, dengan cara cukup mengangkat dan menekukkan kaki pasien seperti ini. Kemudian dalam posisi ini ROM hip-nya adalah 90 derajat dan ROM pada knee-nya 160 derajat soft and feel. Dan pada saat seperti ini terjadi gerakan traksi dari tibia ke distal pada bidang longitudinal dan ada juga gerakan translasi ke posterior. Selanjutnya gerakan hyperextensi pasif knee, yaitu dengan cara mengangkat kaki pasien dalam keadaan lurus seperti ini dan ROM-nya adalah 10 derajat hard and feel. Tidak lupa kita melakukan fiksasi di bagian patella. Kemudian di sini terjadi gerakan valgus dan juga translasi tibia ke anterior. Selanjutnya ada gerak pasif rotasi medial. Nah, ini tuh permukaan anterior kaki mendekati midline tubuh seperti ini. Karena medial, jadi ke arah dalam. Lakukan gerakan ini 3-5 kali. Dan gerak pasif rotasi lateral yaitu permukaan anteriornya menjauhi midline tubuh atau ke arah luar. Lakukan gerakan ini 3-5 kali juga. Kemudian ada gerak isometrik, di mana yang pertama itu ada fleksi isometrik. Jadi kita menyuruh pasien untuk melakukan fleksi knee oleh diri sendiri. Kemudian kita hitung selama 8 hitungan. Kemudian untuk ekstensinya juga sama, kita menyuruh pasien untuk ekstensi dan dihitung selama 8 hitungan. Dan yang terakhir itu ada gerakan traksi. Nah, gerakan traksi ini gerakannya sangat gampang sekali karena kita cukup dengan memfiksasi di femur seperti ini. Nah, fiksasi ini tuh fungsinya untuk apa sih? Fiksasi ini fungsinya untuk tidak membiarkan anggota tubuh yang lain bergerak ke sana ke sini. Jadi, setelah itu tibianya kita pegang, lalu kita gerakan keluar seperti ini atau ke lateral. Kemudian kita lakukan sebanyak 3-5 kali.